Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, yaitu hari trading ke-35 di tahun 2024 ini. Kita ada 5 alert, nanti kita akan bahas ya. Kalau kita lihat baca berita atau nonton di Bloomberg, sentimennya beberapa negara resesi ya dari ini ya. Pernyataannya mereka masuk ke jurang resesi dan tadi ada info beritanya neraca dagang kita tidak lagi surplus, Bapak Ibu. Jadi nggak tahu ya apakah itu ada hubungannya. Nanti kita akan bahas dengan price discount everything volume validate. Jadi mau apapun beritanya kita akan lihat price, lihat volume karena ini adalah untuk kepentingan trading. Baik, kita lihat bagaimana trading saham hari ini. Dia kembali ditutup negatif setelah kemarin ditutup juga negatif. Jadi tadi pagi ada openingnya down dulu, pembukanya minus langsung, lalu dia ada naik sebelum break siang, tertingginya dia sempat 0,23, dia turun, lalu sebelum pre-closing dia sempat terendah, lalu di pre-closingnya ditarik. Nah, ini perilaku-perilaku tentang ada tarikan seperti ini, itu hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain besar ya Bapak Ibu. Berarti ini ada yang ngatur ya. Mereka punya concern terhadap bagaimana caranya supaya jangan tutup-tutup dalam lah. Kemarin sudah turun dalam, diangkat, sekarang diangkat, besok bisa jadi begitu, diangkat untuk dijual, dia turun lagi. Pre-closingnya diangkat. Itu adalah bentuk manipulasi dari market yang kita pelajari di volume price analysis. Faktanya 0,13 minus dia Bapak Ibu, total value-nya kita di bawah 10 triliun, di bawah rata-rata, dan kita catat bahwa mulai membesar untuk net sale, sekarang hampir 400 miliar. Oke, net sale-nya berasal dari mana? Dari Bank Mandiri, dari Bank BBRI, itu signifikan. BBCA sudah mulai membesar. Tumben ini ISAT dia ada alert dan dia laporan keuangannya nggak tahu bagus atau katanya ya, kabarnya dia menjadi 121 miliar net buy. Di pasar regular, di all market kita minus 253 Bapak Ibu, hingga year to date kita net buy. Jadi ini kalau keluarnya di BBRA, Bank Mandiri, BBRI, ini adalah pemain-pemain mungkin ya asing yang besar. Asing yang megang selama ini udah naik, mungkin saatnya mereka profit taking dulu, saya kurang paham. Tapi faktanya memang asing keluar. Entah siapa itu ya. Bisa saja mereka pakai broker 1, 2, 3, saling-saling memanipulasi market, bisa saja. Asingnya 37, lumayan, ya, maksudnya kecil saja Bapak Ibu dibanding rata-rata kemarin. Tapi walaupun begitu 37% ini besar, lokalnya 63. Oke, itu dia trading selanjutnya. Mari kita lihat, ini adalah resume. Ya, hari ini machine learning-nya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 alert dari ASA sampai Saratoga. Nanti kita akan coba bahas ya Bapak Ibu. Ada 5, saya usahakan tidak terlalu berlama-lama lah Bapak Ibu. Yang penting bisa lakukan sendiri. Dia terkirim secara sekuensial ke Telegram bot, Delquan bot Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan dan akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Lalu nanti Bapak Ibu sambil saya memberikan contoh, saya lakukan analisa, Bapak Ibu juga lakukan. Karena tidak ada cara lain selain practice make perfect ya. Websitenya delquanweb.id. Jangan lupa join channelnya, Telegram channel ada juga di deskripsi video. Sosial media juga ada, silahkan Bapak Ibu follow, insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ke channel YouTube ini, silahkan Bapak dan Ibu untuk subscribe dulu. Mudah-mudahan channelnya berkembang kembali, lalu bermanfaat bagi banyak orang ya. Disclaimer-nya on di sini Bapak Ibu, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham. Mazhabnya adalah volume price analysis. Kalau bukan agak-agak berbeda dengan Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi bagi Bapak Ibu yang berminat, volume price analysis dari pengalaman saya paling simpel itu adalah price, volume, sudah itu saja ya. Kalau saya tidak terlalu berminat dengan menganalisa ROE ya. Yang lainnya itu semua menurut saya sebagai trader sudah terdiskon di price. Oke, tidak boleh request analisa saham apapun, Bapak Ibu. Disclaimer-nya on-nya di sini, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bercepat, kita mulai saja. Silakan dibaca sendiri, pokoknya disclaimer-nya on. Mari kita pindah ke Telegram channel, Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah pindah masuk ke Telegram bot-nya.
Jadi seperti biasa Bapak Ibu, ya kita kalau melakukan analisa aftermarket close selalu cek alertnya. Di sini ada. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan bot, Bapak Ibu bisa cek apa saja perintah yang tersedia. Ada ini help. Ya, di sini ada perintah-perintah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan chartnya. Bagi yang ingin screening saham-saham bisa juga screening di sini. Termasuk kalau mau mencari rekomendasi screening saham yang bagus, bisa perintahnya ada rekom, end of day, data untuk recommendation. Jadi nanti kita akan lakukan beberapa hal. Tidak semua karena waktunya tidak cukup untuk rotasi bintang. Bapak Ibu bisa ini adalah sektor-sektoralnya. Bapak Ibu bisa dari nomor 1 sampai 11 nanti kita akan lakukan. Untuk tutorial Bapak Ibu klik saja di sini /tutorial. Nah, ini video-video tutorial yang masih bisa diselamatkan dan masih bisa diupload. Sebagian besar juga merupakan dari material workshop, baik itu workshop volume parts analysis maupun workshop trading as a business. Oke, seperti biasa kita lakukan di dalam aftermarket close. Kita akan cek dulu alertnya apa. Jadi Bapak Ibu bisa ketikkan perintahnya pakai /alert. Kita akan mengecek ini adalah 7 kalender ya, 7 hari kalender, karena kalau terlalu banyak juga bingung juga ya, jadi cukup 7 hari. Bapak Ibu bisa cek ini ada Saratoga dari ASA, Energi, ISAT, ACES, dan Saratoga. Nanti tidak mungkin semuanya saya bahas detail, mudah-mudahan saya bisa bahas satu saja yang detail, sisanya nanti kita akan cepat saja. Ini saya singkat 2, 3, atau 4 chart. Nah, selain dari alert robot dari Big Data Analysis ini, yang rekomendasinya menggunakan data intraday, Bapak Ibu, sambil market buka dia hidup memberikan rekomendasi sesuai dengan timingnya. Kita juga biasanya ngecek end of the data. Kenapa? Karena kalau end of the data sudah selesai ini, jadi tidak akan berubah lagi. Perintahnya adalah pertama adalah kita ketik rekom. Jadi kita punya ASA, Energi, ISAT ya, Saratoga. Di sini kita lihat. Tanggalnya sudah benar, end of day-nya 22, lalu kita lihat di sini ada ABMM menarik ini, ACES, ASA, kayaknya ada sinyal, ada alert juga nih. Buka, hati-hati, ALSA mulai ada perlawanan, Energi ada alert, IMAS kemarin ada alert, sekarang dia koreksi dulu, sign of weakness. ISAT ada alert, SIDO nih, ini SIDO nih alertnya kemarin hari Jumat atau hari Senin ya. Oke, IMAS sell, ya dia harus koreksi dulu karena kemarin sudah naik, kalau nggak salah IMASnya ekstrim ya. Jadi ya wajar dia koreksi. NSP buy, Tron buy, ini saya nggak tahu nih saham apa Tron ini, baru mungkin masuk Kompas 100. ABMM bullish, nih Bapak Ibu bisa cek sendiri yang mana menarik, yang bullish. Kalau ada potensial reversal itu biasanya bagus, Harum juga biasanya potensial reversal. TOWR kemarin sudah ada, kalau nggak alert, dengan volume. Rocket Jet, ACES, wah ini kalau banyak begini saya bingung nih, ada alert, ini ada alert, terus Saratoga ada alert ya. ASA ada alert, Saratoga. Jadi ASA, Saratoga, Energi, Inco juga mulai bagus nih Bapak Ibu, Golden Cross mungkin mereka udah mau selesai ya divestasinya. Nggak tahu itu, katanya kabar-kabarnya akan ada right issue. Oke, selain dia end of day rekomendasi, kita juga akan cek saham ledakan volume, SCR Vibum. Apa saja? Oke, yang menarik itu adalah kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di ledakan volume. Seperti ini ada ASA, ada ISAT, ya, ada ya itu yang alertnya. Jadi ELSA juga mungkin menarik. Nanti kita akan lakukan nih antara ASA dengan ISAT nih Bapak Ibu. Aduh, yang mana nih? Saya bingung juga kalau bahas ada banyak gini ya. ASA keluar, ISAT ada. Di sini ASA ada, ASA lagi. Yang mana ya? Kita cari yang bottoming lah ya. VPA. Maaf, saya cek dulu. Tadi belum sempat cek soalnya. Saya cari yang bottom. Oh, ini ASA juga menarik ya, Bapak Ibu, bottoming ya. Oke. Kita lihat ASA nanti ya, Bapak Ibu. Kalau ISAT nanti akan kita bahas. Saya suka cari saham yang alert tapi dia bottoming gitu, dekat-dekat ini. Artinya kalaupun dengan stop loss dia kecil. Oke. ASA karena apa? ASA keluar di ledakan volume, ASA banyak keluar di sini banyak juga dia. Jadi itulah alasannya. Oke. Kita sekarang cek juga SCR Extreme. Nah, ini screening saham yang speedometer ya. Jadi saham-saham yang speedometernya sudah ekstrim. Jadi teorinya adalah kalau sudah ekstrim, kalau extreme fear, kita cek sahamnya di price apakah dia dekat dengan zona demand. Kalau dekat zona demand maka dia buy on weakness ya.
Begitu juga dengan grid, apakah dia dekat dengan zona supply? Kalau dia dekat dengan supply, maka kita sell on strength. Oke, lalu kita juga SCR untuk screening, SCR untuk saham-saham yang berada di zona panic. Nah, ini kita cari yang bottoming, yang berada di panic tapi alert. Kita mencari habis panic terbitlah hope, SCR panic. Tapi relatif terkomposat. Oh, agak banyak ya. Asa kita bahas, dia berada di zona panik, mungkin dia kemungkinan habis panik terbitlah hope. Ya, nggak tahu nih laporan keuangannya bagaimana, ROE-nya seperti apa, saya tidak tahu fundamentalnya, tapi secara screening technical dia bagus. Dia mulai ada alert maksudnya, bukan bagus, belum tentu bagus. Ya, harus kita analisa dulu. Lalu kita lihat SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang berada di Hope. Yang Hope, IMAS sudah masuk di Hope, Saratoga sudah masuk di Hope ya. Jadi ada alert, Saratoga ada di Hope. Kalau tadi ISAT ada di mana ya? ISAT ini kalau nggak ada di Hope, apakah dia berada di... Nanti baru bisa cek sendiri. Ketik help, itu bentuk-bentuk screening yang ada. Sekarang kita akan mulai pembahasannya dengan composite. Kita mulai dengan Speedo. Oh, ya Speedo dulu lah, composite dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sambil saya ketik ini, Bapak Ibu ketik juga karena tidak ada cara lain selain practice make perfect. Jadi banyak-banyak berlatih, melakukan latihan, melakukan analisa selain mendengarkan sambil mendengarkan penjelasan Bapak Ibu lakukan, coba pelajari bagaimana cara melakukan analisanya. Kalau tidak paham apa arti dari chartnya, tonton tutorialnya dulu. Speedo Composite. Nah, ini Speedo Composite. Oke, Composite kemarin sempat netral. Tanggalnya sudah benar, sekarang kembali lagi grid ya. Oh. IHSG-nya turun tapi dia grid ya. Oh, gitu. Nggak tahu nih, dia demand-nya membesar artinya untuk tanggal 22. End of the data. Kita lihat dengan start C0. Ini adalah rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah Composite. Datanya daily ya. Jadi Bapak Ibu kalau membahas ini kita harus pakai kalimat relatif. Ya, pakai kalimat relatif. Jadi ini composite sebagai pusat rotasi. Jadi sektor basic bergerak relatif ke composite, dia bergerak menuju panic dan lihat jarak bintangnya makin dalam berarti kepanikannya makin menguat. Tekno juga sama infra hampir sama dia. Tidak jauh bergerak. Padahal kompositnya minus ya Bapak Ibu. IDX energi makin dalam. Trans ini kehilangan momentum tapi powernya juga belum muncul. Nggak ada yang nih industri mulai ada penguatan Bapak Ibu. Cyclical juga mulai berbelok. Ya itu saja, yang lainnya belum tampak signifikannya. Jadi masih masa transisi seperti ini kalau di daily. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Bagaimana weekly composite-nya? Weekly-nya Bapak Ibu untuk hari Kamis ya dia masih belum bergerak kemana-mana. Volumenya tidak ada sinyal karena volumenya masih less than average. Tapi kalau kita lihat besok masih ada hari Jumat, masih ada harapan dia akan membentuk up ya, up volume. Mudah-mudahan besok dia menguat ini. Dia kalau menguat kita akan melihat indikasi up volume. Candlenya hijau, mudah-mudahan candle hijau, mudah-mudahannya tetap hijau dan dia volumenya besar. Tapi kalau besok tiba-tiba dibanting dengan volume besar, kita berhati-hati di weekly-nya. Sementara view-nya masih tetap Bapak Ibu, ini adalah low, ini adalah high, dia retracement membentuk high low. Saya sih harapannya turunnya sampai ke mid downtrend, baru dia naik ke atas supaya saya dapat harga diskon. Tapi saat ini juga saya sudah hijau portofolionya. Karena yang merah-merah sudah kena stop loss. Jadi tinggal hijau. Oke, dia membentuk high baru, membentuk higher high ya. Nggak tahu mudah-mudahan sampai 7.600, nggak tahu sampai mana. Itu view-nya sementara ini karena kemarin sempat naik di Desember 2023. Dia close lagi ke bawah, sempat break dari sini, tapi close lagi di bawah. Akhirnya dia batal membentuk close higher high ya. Ini hanya semacam spring aja di. Uptrust, maaf. Oke, itu dia untuk weekly. Sekarang kita lihat VPA Composite. Kita lihat daily. VBB dulu, kita selesaikan. Kalau membahas composite,
kita selesaikan weekly-nya karena itu adalah big picture-nya. Composite. Kalau pembahasan saham baru kita dari top down ya langsung. Masih sama, tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya di sini dia masih berada di apa namanya? Inside bar ya. Masih di dalam. Kalau dia turun-turun di sini ada demand, di sini Bapak Ibu lihat ini ada demand, ini ada demand, di situ bisa cicil lah. Tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, karena ya di sini boleh nih, ini demand zone. Ya, nanti kalau turun ke sini baru akan full power saya ya, gini. Ini ada strong demand, mudah-mudahan jadi penahan yang kuat. Oke, sekarang kita lanjut dengan VPA. Kok nggak keluar? VPA Composite. Nah, ini daily-nya ya, harusnya menunjukkan sesuatu. Oh, tertahan juga ya, Bapak Ibu. Ada supply dari sini nih, masih tertahan ini. Ini yang muncul di sini disebut sell mother candle, dia turun ke bawah. Sekarang dites, supply masuk, tes gitu ya. Mudah-mudahan dia segera jebol karena kita berharap supply terabsorb oleh ini ya, diabsorb. Tapi kalau lihat intraday kemarin dia tekan ke bawah, diangkat lagi, dia tekan ke bawah, diangkat lagi gitu. Sementara tidak ada sinyal, mengkhawatirkannya tergantung besok hari Jumat. Mudah-mudahan ada sesuatu terjadi besok di penghujung pekan. Volumenya dasar rata-rata, narrow, Bapak Ibu, dia ya pas rapat sekali ya, nggak jauh berbeda dengan average 20 hari. Kita belum bisa ambil keputusan apa-apa, tapi ini tampaknya di atasnya juga supply akan ke bawah, di atas juga dia nahan, di bawah juga ditarik ke atas supaya jangan jatuh-jatuh amat gitu ya. Oke, kita lihat dengan VBP Composite. Ini memastikan di daily-nya zona demand-nya terdeteksi. Ya, ini ada supply ya. Di sini ada supply nih Bapak Ibu, ini merah semua ya. Jadi dia coba ke atas, coba ke atas, coba ke atas, ditahan oleh supply ini. Jadi itu harus di break. Kalau dia break dan close di atasnya, maka kita punya all time high tertinggi dalam sejarah untuk composite. Di daily kita kelihatan di sini ada gap, lagi-lagi ini adalah strong demand-nya, untuk strong demand. Kita tunggu sajalah. Sekarang dia kalau tidak berhasil close di atas, maka dia membentuk pattern double top ya. Jadi ini warning juga, skenario lain. Memang V-nya adalah bentuk all time high, tapi kalau ini dia top, ternyata ini adalah uptrust nanti. Kalau Bapak Ibu mau paham apa itu uptrust, Bapak Ibu bisa tonton tutorial volume price analysis sign of weakness ya. Jadi uptrust dia turun ke bawah, maka dia membentuk double top, itu sign of weakness, double top. Kalau double top tunggunya di mana? Di sini mungkin ya. Oke. Sekarang karena terakhir ini saya lihat asing itu sangat dinamik ya. Kemarin termasuk sangat kuat masuknya. Sekarang mulai ada tanda-tanda sell. Saya ingin lihat foreign flow untuk composite. PIF composite. Kita lihat bagaimana foreign flow untuk composite untuk asingnya. Jadi ya di sini ini nggak kelihatan lagi. Saya geser sedikit. Ya, ini mulai ada belokannya ya, tapi tidak signifikan lah Bapak Ibu kalau dibandingkan. Jadi gini ya, kita lihat dia turun, lari kencang, Desember, Januari, lalu ada koreksi dalam. Ya. Saya dia koreksi ini sideways nih Bapak Ibu, ya tidak kemana-mana, pertanda dia akan naik lagi. Nanti ini pun kalau dia sideways, nah ini mungkin gini untuk naik lagi. Mudah-mudahan ya. Hari ini sekitar 412 netnya, mudah-mudahan tidak salah datanya. 5 hari sampai 1 hari ada 15 triliun di pasar reguler ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau pasar nego beda lagi datanya. Oke, itu dia foreign flow-nya. Sekarang kita akan masuk pembahasan saham. Kita lihat dulu alertnya. Kita mulai dengan portfolio volatility map untuk saham-saham yang alert hari ini. Perintahnya adalah PVM. Mulai dari ASA, ENRG, ISAT, ACES, SRTG. Kita lihat bagaimanakah volatilitas mereka. Oke, ini adalah data volatility map
untuk saham ISAT, ACES, Saratoga Energi, dan di sini ada komposite sebagai benchmarknya, di mana sumbu ini adalah daily average return, di sini adalah volatilitas. Jadi semakin volatil, dia secara teori semakin beresiko, gitu ya. Jadi yang biasanya high risk, high return, ya gitu. Tetapi dari sini juga kita bisa cari kalau Bapak Ibu stylenya adalah nge-swing. Kalau dia nge-swing kita cari yang volatilitasnya tinggi. Kalau mau nge-swing, swing trading gitu, dia volatilitasnya tidak tinggi ya susah ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada dua cluster Bapak Ibu, ada ISAT dan ACES yang dalam 12 bulan terakhir dia daily average return-nya sudah positif outperform terhadap komposit. Ini artinya kalau dirata-ratakan dalam 12 bulan ISAT ini selalu memberikan profit 0, mungkin 5 atau 0,5 sekian. Sementara untuk Saratoga Energi ASA dalam 12 bulan mungkin mereka ada turun, dalam 12 bulan mereka minus ya, daily average return-nya, bukan return-nya. Dan ASA yang paling volatil. Oke, kita akan bahas ASA nanti ya. Kita lanjutkan dengan PCM. Nah, bagaimanakah korelasi saham-saham ini? Bapak Ibu bisa kita copy saja biar nggak salah. Ketik PCM artinya correlation. Supaya kita tahu kalau mau membeli mereka dalam portofolio kita harus cek dulu bagaimanakah korelasi mereka. Oke, Bapak Ibu nanti bisa juga tambahkan ya, ada 10 saham bisa dimasukkan dalam korelasi ini. Oke, lihat kalau ada ACES, Bapak Ibu saya sarankan jangan beli Saratoga karena korelasinya tinggi dan terbalik. Jangan beli ISAT ya Bapak Ibu. Nah, ini karena korelasinya tinggi, tapi boleh masuk energi, boleh masuk ASA ya kalau ACES. Kalau punya ASA yang kita bahas, boleh masuk ke semua nih. Dan boleh masuk ke ACES juga. Jadi ASA yang mau kita bahas ini enak nih Bapak Ibu. Dalam 12 bulan contohnya pergerakannya dia tidak berkorelasi dengan saham manapun yang ada hari ini. Seperti itulah kira-kira kita mencari saham yang korelasinya rendah. Bapak Ibu bisa tonton teorinya, tutorialnya ada itu dengan portfolio correlation map. Mengapa kita mencari yang korelasinya rendah. Di dalam workshop volume trading as business, saya jelaskan lebih detail. Kita masuk dengan risk portfolio, risk exposure, itu teorinya. Oke, kita akan mulai dengan ASA ya. Kita cek alert ASA. Banyak yang bagus, tapi karena ini keterbatasan waktu, saya yang pilih detailnya ASA. Untuk saham yang lain, Bapak Ibu bisa ikutin step by stepnya. Pertama kita cek alertnya. ASA ini ya dia 01 Januari, 3 Januari awal tahun dia langsung ada alert. Sekarang dia alert berikutnya adalah 22 Februari. Berarti ini alertnya fresh ya Bapak Ibu. Hampir 1 bulan lebih tidak ada alert untuk ASA ini. Lalu kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo ASA. Ini tujuannya untuk melihat bagaimana sih fear and greed-nya dari speedometer. Sekarang ASA ini berada di zona greed, artinya demand lebih besar daripada supply. Tanggalnya sudah benar ya. End of the data. Kalau Bapak Ibu jam habis session 1 tuh biasanya midday ya. Jadi 2 kali dia capture. Setelah itu kita lihat star ASA. ASA. Oke, jadi ASA ini memang seperti tadi di screening panic, dia bergerak di zona panic, dia crossing. Sebenarnya bagusnya mulai kemarin nih Bapak Ibu. Kemarin itu adalah sinyal pertama kali dia crossing di zona panic dan dia sudah mengarah ke hope. Ini disebut dengan habislah panic. Terbitlah hope ya, terbitlah hope. Jadi terbitlah hope. Jadi dia masih di zona panik. Yang kita cari adalah ketika dia crossing di segitiga ini, gitulah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu di daily-nya sudah berada di grid, wah itu sebentar lagi mungkin dia akan masuk ke fear. Jadi yang paling enak ada di bawah nih bottoming. Nanti apalagi dia kalau di dekat di zona demand ya. Oke, kita lihat weekly-nya untuk meyakinkan. Wistar ASA. ASA dia sekarang jatuh terus di hope, mudah-mudahan dia ada penguatan ya. Jadi dia sekarang berada di hope. Sempat menguat, lalu dia jatuh momentumnya, mudah-mudahan sekarang untuk nge-swing dia ini. Jatuh ke bottoming ya, mau dekat-dekat bottoming itu. Oke, sekarang kita akan lihat Star S sektornya 11. Sekarang ASA ini mau kita bandingkan dengan sesama sektor trans ya. Walaupun tidak ada yang pure bisa dibandingkan dengan ASA. Karena SMDR tidak bisa dibandingkan dengan ASA, beda ya. Ini ada GTRA nih. Yang GTRA ini bagus juga nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek ya. Terhadap pusat rotasinya adalah trans. Dia bergerak cantik sekali. Sudah makin menguat. Terjadi akselerasi relatif terhadap
sektor trans, mudah-mudahan dia bisa menguat. Bird ini, Bluebird sudah naik kencang ya. Kalau Timas mungkin sama SMDR mungkin bisa dibandingkan. Kalau ASA ini agak susah. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lanjutkan dengan VPA monthly ASA. Saya memang suka melihat dia big picture dulu. Kita lihat dulu gambar monthly. ASA sayangnya sudah selesai siklus besarnya ya Bapak Ibu. Sekarang dia masuk ke zona demand-nya mungkin ini. Mungkin karena sini ada punggungannya. Jadi di sini ya di sini mungkin akumulasi, ini dia fase akumulasi juga monthly-nya ya. Jadi dia mulai 2019 sudah naik, dia turun lagi ke bawah, retest baru dia naik. Jadi kalau di weekly ini mungkin the best time for buying untuk monthly maksud saya. Atau di sini the best time for monthly, dia retest kembali. The best time for buying, dia second chance to buy, baru dia naik ke atas. Secara teori bisa begitulah. Ya, nanti kita cek lagi di weekly. Dia naik kencang, baru spiky ya. Ini kalau di dalam time frame weekly, maka kelihatan ini marking up, ini distribusi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan distribusinya, lalu turun terus dalam. Kembali lagi ke zona demand, ini adalah akumulasi, taruhlah ini akumulasi kalau kita benar, atau reakumulasi. Maka ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Strukturnya ya. Bapak Ibu silakan tonton volume price analysis tutorialnya. Saya ambil dari workshop volume price analysis juga untuk menjelaskan ini ya. Ini adalah marking down. Susah nulisnya miring nih. Nah, sekarang dia kemungkinan masuk kembali ke zona akumulasi. Tapi dia bagian atasnya Bapak Ibu, bagian bawahnya di sini. Artinya pun kalau dia turun-turun ke bawah ini masih sah ya Bapak Ibu, karena sini demand masuk. Dia turun nanti jebol dia masuk lagi. Masa-masa kritikal yang kita bingung ini adalah top bagian demand. Nanti kita cek. Oke, itulah struktur besarnya. Sekarang kita lihat weekly-nya. Kalau langsung ke weekly nggak kelihatan ya. VPA weekly ASA. Oke, yang nggak kelihatan kan? Dia cuma kelihatan sektornya mulai di sini adalah akumulasi, distribusi. Jadi ini adalah distribusi ya Bapak Ibu, berapa banyak ini adalah distribusi, fase distribusi maksudnya. Distribution ini adalah marking down. Nah, karena tidak kelihatan, anggaplah ini selling climax, authorization secondary test. Maka ini siklus kecil. Wake off juga, akumulasi, marking up, distribusi. Nah, sekarang dia main-main lagi di sini. Nggak bisa kita lihat, tapi kalau kita lihat hanya di weekly ini, maka dia dekat-dekat bottoming. Stop lossnya kelihatan ya Bapak Ibu, stop lossnya di 685 ya. Kalau mau monthly-nya cari stop lossnya di sini pakai monthly 680 ya, 680 ya. Jadi bisa diturunin stop loss, kita pakai 680 aja. Berarti ada stop loss kuat di 680 kurang 2 tick, stop loss sama dengan 676 ya, 2 tick karena 5 ya, 670 karena 1 tick itu nilainya 5, jadi 670 ya, 670 adalah stop loss wajib karena ini mencangkup stop lossnya monthly ya. Di sini 670 stop lossnya. Jadi kalau kita kena jebol, kena di 685 beli, 680 beli ya, stop loss 670, kena stop loss di 670, risknya kecil, baru naik ke atas. Kalau ini kita mungkin nanti targetnya nggak usah jauh-jauh lah ya Bapak Ibu. Di sini jual 25%, ini jual 50%, sisanya let profit run aja tuh bonus. Ya karena strukturnya seperti ini, dia siklusnya siklus kecil, tapi siklus besarnya sudah terjadi. Kalaupun dia mau naik tinggi, di sini banyak yang nyangkut, agak susah. Itu ada penjelasan khususnya di dalam workshop kenapa begitu. Oke, kita lihat VPA ASA di daily. Ya, di daily-nya menarik, dia marking down ya Bapak Ibu. Dari sini high, low terhadap high, lower low ya, lower low. Ya, seperti itu. Sekarang dia bentuk lower low di sini 685. Jadi stop loss di monthly dan weekly-nya 670 lah bikin. Jadi Bapak Ibu kita jaga atas, kalau dia turun bawah kita buy ini, memberikan kesempatan untuk ini. Mungkin dia akan naik sedikit, turun lagi. Semakin panjang akumulasi semakin bagus.
Jadi sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya, dan untuk daily sudah ada immediate trend up. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sudah membentuk pattern high. Di sini volumenya meledak, Bapak Ibu. Zoom, meledak, tapi ada cun sedikit. Ada cun ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia naik ini ada yang profit taking juga karena ada yang nyangkut di sini nih. Ada demand zone di daerah ini. Nanti kita cek pakai VBP. Kita mulai dengan VBP weekly untuk ASA. Bottoming dia ya, teman, stop loss wajib. Kalau enggak kita berbahaya. Untuk monthly ada supply zone di sini. Sekarang supply. Ini dia supply-nya. Ya, yang kuatnya yang harus di break. Lalu ini. Ya, jadi target jual di atas ini bisa dulu lah karena dia ada supply zone, ini dia supply, di bawahnya ada supply. Ya, mungkin agak lama ini dia harus absorb baru dia naik ke atas, absorb lagi baru naik ke atas. Karena dia harus diabsorb kan ini orang-orang pada nyangkut semua, cuman sudah coba mencoba siklus baru ya, cuman ada supply di atasnya sementara ini. Ini dia. Yang mana dimaksud yang panjang-panjang ini adalah disebut dengan supply. Kenapa supply? Karena close kita berada di bawah dari yang panjang ini. Bar-bar ini. Oke, itu untuk weekly kita VBP ASA. Jadi memang ini ada supply zone. Kalau kita perbesar tadi sama saja ya. Di sini ada supply, maka dia panjang nih masih. Ini ada supply juga. Ini cylinder candle ya. Jadi turun mungkin di atasnya juga sana ada. Jadi mungkin dia akan naik sampai ini dia mungkin turun lagi ya gitu. Mungkin akan panjang Bapak Ibu. Karena ini ada orang nyangkut yang beli di harga 900 tentu nyangkut kalau harga sekarang 750 ya. Jadi ya seperti itu. Apalagi yang belinya nih di atas ini supply-nya tes ini sudah dites oleh ini. Jadi kalau target-target 1000 ini masih oke lah. Karena dia ini cylinder candle dia turun, dites sekali baru dia keluar. Mudah-mudahan tes sekali lagi sini bisa exit. Atau dia naik ke atas, dia turun, dia naik. Atau ginilah skenario-nya ya. Jadi kan ini cylinder candle, dia tes supply masuk. Zoom. Ya, karena supply lebih besar harga harus turun. Ada demand di bawah, dia coba angkat, tapi ke supply lagi dia turun. Oke. Nah, dia karena ini jadi supply, kena nggak kuat dia turun. Baru naik. Maka ini disebut dengan head. Ini ada shoulder. Maka dia membentuk inverted head and shoulder ya. Itu juga bisa skenario itu. Karena dia mantulnya di zona-zona supply ini nanti. Oke. Sekarang kita lihat evol ASA. Ini untuk meyakinkan stop loss kita. Ya, jadi ini adalah power box ya. Power box. Jadi kita cari ke sini, maka ini 2 atau 3 tick di bawahnya menjadi stop loss. Oke, jadi stop lossnya wajib. Jangan pernah trading tanpa stop loss. Saya sudah buktikan. Sudah 18 tahun saya di pasar saham. Kalau nggak pakai stop loss, resiko besar banget ya. Sudah kacau psikologi kita kalau nyangkut. Jadi satu-satunya cara supaya tidak nyangkut, pastikan stop loss. Itu sudah terbukti. Saya sudah buktikan. Nggak omong kosong ya. Kita cek wave ASA. Jadi kalau ada yang bilang trading tanpa stop loss, kalau dia udah nyangkut itu baru nyengir itu. Oke, Bapak Ibu, sekarang dia membentuk new low, ini valid ya. Down wave-nya valid, up-nya belum. Up-nya harus naik dulu, entah ke sini, atau sampai sini dia turun, harus wave-nya turun. Wave ini tidak boleh lebih dalam ya, jadi baru dia naik. Ini baru kita terjadi perubahan. Jangan lihat candle-nya, lihat wave-nya. Wave 1, wave 2, wave 3, valid ini low. Begitu. Jadi ada yang candle-nya berubah, ini ya berubah, wave terakhir berubah, komplain. Berarti dia tidak paham konsep thinking in the wave ya. Jadi sini wave volume sudah ada tutorialnya, Bapak Ibu tonton saja dulu tutorial wave volume. Sekarang kita lihat DOM ASA. Jadi kita lihat bagaimana sih asing di ASA ini. Oh, asingnya tidak terlalu besar. Asingnya hari ini hanya 4,9%. Dalam 5 hari hanya 0, dalam 20 hari 0, juga. Dalam 1 hari sempat 1,2, tapi kecil sekali ya.
kecil sekali. Nah, sekarang kita cek dengan PIF. Ini adalah untuk foreign flow, PIF ASA. Iya, ini kecil-kecil ini dalam 100 hari aja cuma 12 miliar. Tidak terlalu signifikan Bapak Ibu kalau asingnya. Oke, kita cek dengan sekarang kita masuk ke tren. Berarti mungkin lokalnya banyak main di sini. Asingnya hanya penggembira aja, tidak bisa menggerakkan dominan terhadap pergerakan saham. Tren ASA. Untuk tren ASA ini adalah sekarang kalau kita lihat dia trennya apa ini? Lower low ya, masih downtrend. Ini coba melawan dia. Di sini ada yang nahan. Nahan itu apa? Karena Bapak Ibu bisa lihat ini adalah support, dia become resistant ya, jadi gitu. Ini ada resistant dijebol, tapi di atasnya support become resistant. Mudah-mudahan nanti dia turun dulu, naik boleh, lalu turun di sini, naik lagi. Dia untuk low, high, high low, higher high. Yang penting kita menunggu pattern itu. Dia golden cross, laporan keuangan Q3 masih baru masuk, IPS growth-nya minus, dia sahamnya overvalue kalau dari perhitungan ini. Kalau percaya ya, karena ini ada asumsi. Nah, masalahnya dia asumsi ini with disclaimer. Maka saya sebagai trader jarang sih menggunakan ini sebagai acuan membeli. Nice to know saja lah. Kita cek dengan PWS ASA. Mungkin kalau saya ngomong begitu, kaum fundamentalis garis keras marah kali ya. Tapi kalau dalam trading kan yang penting profit. Sekarang kita pakai PWS, P2 Value Siwa Trading System. Di sini ada indikator-indikator, OBV dan TVS sudah memberikan sinyal buy. Trennya masih down, bottoming dia Bapak Ibu. Volumenya besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya sangat tinggi, tetapi dia masih flat. Baru sinyal pertama. Yang kita tunggu adalah, ya di sini baru ada sinyal buy. Dan kita tunggu adalah muncul birunya. Mudah-mudahan segera muncul birunya, naik, ya nanti dia mantul-mantul. Targetnya sih yang ini ya, nanti Bapak Ibu pakai itu juga, targetnya yang sekitar di 1000-an. Di sini juga ada target yang bisa dijual mungkin 20%, 10%, sisanya ini 50%. Begitu itulah. Sekarang candlenya sangat bagus, buying pressure-nya sangat tinggi. Walaupun ada churn sedikit kita katakan tadi. Buying power-nya sudah positif sekarangnya akhirnya. Jadi kemarin belum ada sinyal untuk buy, sekarang sudah bordernya sudah positif. Oke, itu untuk ASA. Kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Bapak Ibu, untuk saham ASA, paling enggak seperti itulah analisanya ya. Kalau mau lengkap lagi, silahkan lakukan lebih detail lagi. Bisa weekly, bisa dilakukan untuk daily juga melengkapi dailynya. Sekarang kita tambahin lain, yaitu Energi, ISAT, ACES, dan Sertege. Kita lihat alert ENRG. Saya akan singkat saja, hanya 3 atau 4 chart. Bapak Ibu lakukan sendiri, seperti tadi melakukan urutannya seperti melakukan ASA ya. Bapak Ibu akses saja Telegram botnya di deskripsi video. Alert Energi ini sama ya? Kok bisa sama? Alertnya tanggal awal tahun, lalu tanggal 22. Berikutnya kita cek dengan Speedo ENRG. Speedometernya. Ini adalah speedometer Fear and Greed. Nah, ternyata dia berada di zona greed, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Itu kira-kira indikator saham akan naik. Kalau demand lebih besar dari supply itu harga naik. Ya. Lalu kita lihat dengan start ENRG. Ini Bapak Ibu saya buka satu chart saja. Nanti Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya. Jadi daily-nya bagus. Dia berada di zona panik masih, tapi sudah kelihatan mengarah ke hope ya. Belum masuk, disebut dengan habis panik terbitlah hope. Mudah-mudahan dia bisa terus menguat. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Sekarang saya langsung saja ke VPA ENRG supaya waktunya tidak berlama-lama. Masih ada berapa saham lagi? Ya, dia bottoming juga ini. Ada spring sedikit. Selling climax, auto reaction, secondary test ada spring sedikit ya di sini. Anggaplah kalau begini harus lihat weekly-nya atau monthly-nya. Seperti apa sih struktur monthly-nya, tapi kita anggap ini adalah high, dia membentuk high, low, low high, lower low ya. Anggaplah bottoming. Sekarang volumenya juga membesar, tetapi dia tidak berhasil close di atasnya. Kalau kita mau jadiin selling climax juga boleh, mau di sini juga boleh, anggaplah ini selling climax. Atau selling climax-nya di sini dia sign of weakness, spring sedikit.
Karena habis spring dia langsung melesat ke atas. Jadi Bapak Ibu jaga aja di atas. Ini kalau kita beli jaga di bawah ini. Stop lossnya 195. Kurang 2 tick itulah stop loss ya. Jadi dia sempat turun, harus cek weekly-nya. Tapi Bapak Ibu cek sendiri ya. Setelah alat energi kita lihat ISAT. Nah, ini juga mengerikan nih laporan keuangannya. Tadi ada Stockbit saya lihat ada remindernya. Kita lihat alert ISAT. ISAT ini fresh, mudah-mudahan fresh. Iya, dia fresh juga ya. Ini baru ada besar juga. Kita lihat dengan star Speedo dulu. Speedo ISAT. Kalau analisa singkat saya ceknya ini saja ya. Tambah VBP sama foreign flow. Tapi kalau waktu terbatas saya tidak melakukan semua. Paling enggak ini grid, kita tahu dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar, sahamnya menguat, menaik karena didorong oleh demand yang menguat. Kita lihat dengan star ISAT. ISAT sudah berada di zona grid. Nah, ini kan zigzag. Kalau zigzag begini, wajib lihat weekly Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu lakukan sendiri nanti. Di sini adalah terjadi akselerasi hari ini, berarti penguatan sangat kuat. Relatif terhadap komposit, apalagi kompositnya minus. Nah, maka dia melesatnya kuat. Kita lihat dengan, apalagi VPA langsung. Nanti ISAT ini Bapak Ibu detailkanlah analisanya. Mulai dari rotasi bintang weekly, star rotasi terhadap pusat rotasi ada sektoral gitu. VPA ISAT. Wah, ini harus lihat dari weekly nih. Kencang sekali. Volumenya Chun dan Climax ya. Tapi dia nggak ekstrim ya. ISAT ini nggak ekstrim. Tidak ekstrim dia. Speedometernya tidak ekstrim. Dia grid. Aduh, ini. Saya cek weekly-nya dulu deh. VPA weekly ISAT. Oh, iya dia naik ya. Ya. Benar ya, nanggung posisinya. Saya mau sampaikan akan membentuk double top, bisa jadi dia membentuk all time high ini nanti tertinggi lagi ya. Ya, itulah Bapak Ibu. Nanggung posisinya. Lihat besok weekly-nya Jumat apa. Mudah-mudahan dia kalau dia close di atas 10.850 mungkin dia akan lanjut trend up. Berarti let profit run saja ISAT ini kesimpulannya. Oke, kita lanjut dengan yang lainnya. Udah 40 menit. ACES. Alert ACES. Karena kalau lebih dari 1 jam tuh nggak nyaman juga Bapak Ibu. Uploadnya lama ya. Oke, ini fresh juga ACES, dia baru yang lebih dari 1 bulan. Speedo ACES. Yang terbaik adalah Bapak Ibu lakukan sendiri. Tunjuknya sudah dia ada, tuturnya sudah ada. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Artinya kalau kita pegang, demand-nya sudah ada ini Bapak Ibu, sudah masuk. Sudah dominan. Kita lihat dengan star ACES. Kita combine lah dengan semua tool yang ada. ACES dia melemah. Ini Bapak Ibu udah melemah baru dia menguat. Aduh. Star ACES. Kita lihat weekly-nya. Apakah melemah juga? Oh iya, dia turunnya Bapak Ibu berada di hop. Dia mulai pembelokan. Kita tunggu besok. VPA ACES. Ya, jadi S hardware ini Bapak Ibu lihat weekly. Oh, ada gap. Tidak nyaman saya Bapak Ibu patternnya. Kita lihat VPA weekly. Kalau ternyata dia zigzag. Oh, mainnya harus di weekly ternyata. Itulah ya. Jadi ini adalah marking down. Ini adalah selling climax, auto reaction secondary test, the best time for buying. Dia naik terus, second chance to buy, dan dia lanjut ke atas. Jadi targetnya bisa di sini ya Bapak Ibu. 1600-an, maaf, ditarik garisnya susah. Jadi kalau kita lihat di time frame besar baru ketahuan. Kalau di daily itu, cuman waktunya nggak banyak. Waktunya harus ini ya, tambah. Jadi kelamaan, mesin 44. Sekarang terakhir. Jadi pesan saya Bapak Ibu, jangan cuma lakukan analisa daily, lihat struktur besarnya di weekly. Kalau tidak paham, Bapak Ibu nonton tutorial volume price analysis atau baca buku. Kalau ada rezeki, ikut workshop volume price analysis. Supaya paham apa yang saya ceritakan tentang struktur. Kita lihat alert
SRTG Saratoga. Saratoga ini sekarang dia tidak terlalu sensitif dengan pemilu ya. Dulu dia sensitif sekali karena Sandiaga Uno jadi cawapres. Sekarang nggak terlalu. Fresh juga dia, banyak saham fresh sekarang. Kita lihat Speedo SRTG. Saratoga. Saratoga demand-nya sudah dominan, dia berada di zona grid, mudah-mudahan masih terus menguat Bapak Ibu. Kalau udah sampai ekstrim maka berhati-hati. Kita lihat star SRTG. Saya berikan chart daily-nya, tapi Bapak Ibu silakan lihat weekly-nya ya. Ini weekly-nya sekarang udah masuk ke hope. Mudah-mudahan daily-nya bisa bergerak ke atas sampai grid ya. Silakan cek weekly rotation. Kita lihat sekarang VPA SRTG. Nanggung ya. Ini posisi nanggung. Kalau sudah punya enak. Karena stop loss sudah bisa dinaikkan. Tapi kalau belum punya nanggung ya. Jadi ini adalah saling climax ya. 1 2 3 ini saling climax itu ciri-cirinya gini. Mungkin ini auto reaction, ini secondary test, ini fase A-nya. Lalu bla bla bla. Nah, ini kalau main di weekly harusnya maka kita akan ketemu dia Saratoga ini bermain di weekly. Selama ini dia lumayanlah tidak membentuk new low. Kalaupun ada ini adalah semacam spring saja ini Bapak Ibu. Tapi volumenya tidak support. Ini tidak support ya di sini volumenya. Dia spring baru dia naik ke atas. Mungkin dia harus break ini. Nanggung kalau analisa itu tidak lihat weekly. Masih ada waktu terakhir ini ya. VPA weekly SRTG. Tapi kalau saya setelah bikin video tentu akan menganalisa lebih detail. Oke, ini juga posisinya tanggung. Ini adalah marking up. Distribusi, redistribusi. Ini adalah marking up. Ciri-ciri ada low, high, high, low, higher, high. Marking up. Ini distribusi berapa minggu. Dia turun. Ini redistribusi karena di sini cuma sempit waktunya. Nah, sekarang kita nggak tahu nih apakah kita akan redistribusi atau akumulasi. Tetapi yang pasti di sini ada demand-nya. Ya, sekarang dia masuk. Kita nggak tahu. Sekarang masih di tengah-tengah. Apakah dia break atas ini atau break bawah. Yang penting stop loss-nya kelihatan nih. Untuk weekly stop loss 1395. Wajib pakai stop loss. Kalau tidak pakai stop loss, jangan beli Saratoga. Oke, Bapak Ibu, itu saja aftermarket close analysis. Alhamdulillah di bawah 50 menit. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa untuk subscribe dahulu. Kalau mau mengakses robotnya, Bapak Ibu cek di deskripsi video ada link untuk Telegram bot. Silakan Bapak Ibu join, install dulu aplikasi Telegramnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ingat, practice make perfect. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.